Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muhajir, NIM 401230122, kelas ESE. Saya akan menjelaskan materi kebijakan fiskal Islam kontemporer. Nah, ini untuk menyelesaikan tugas. Nah, untuk yang pertama yaitu tujuan fiskal dalam Islam dan perbedaan mendasar dengan konvensional. Yang pertama yaitu tujuan fiskal dalam Islam dan perbedaannya dengan konvensional. Kebijakan fiskal Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan distribusi kekayaan yang merata. Semua instrumen fiskal harus sejalan dengan prinsip maqasid syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berbeda dengan sistem konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro, sistem Islam menekankan keberkahan dan moralitas ekonomi. Konsep Islam diperlukan saat ini karena tantangan fiskal modern seperti kesenjangan, uang negara, dan krisis moral fiskal tidak bisa diselesaikan hanya dengan instrumen bunga dan pajak, tetapi dengan pendekatan etis dan spiritual berbasis zakat dan keadilan sosial. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan fiskal pada zaman Rasulullah dan peran negara saat ini. Ya, untuk dari sejarahnya yaitu pada masa Rasulullah SAW, kebijakan fiskal dilakukan melalui Baitul Mal yang mengelola zakat, jizyah, kharaj, dan ghanimah. Semua hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, pembiayaan negara, dan pemerataan ekonomi. Rasulullah dan para khalifah berperan sebagai pengelola fiskal tertinggi, bukan pemilik penyalurkan dana sesuai kebutuhan umat. Prinsip ini kini menjadi dasar bagi peran negara modern, pemerintah sebagai pengelola amanah publik, bukan penguasa mutlak, dengan tugas memastikan keadilan distribusi dengan pendapatan melalui APBN, pajak, dan subsidi. Nah, nanti akan disalurkan kepada masyarakat, entah itu melalui zakat, bisa melalui zakat. Untuk poin ketiga yaitu peran dan praktik pengelolaan BUMN di Indonesia. Kaitannya dengan kepemilikan Islam, BUMN berperan sebagai alat negara untuk mengelola sumber daya strategis demi kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar mencapai laba. Dalam konsep Islam, sejalan dengan prinsip kepemilikan umum atau milkiyah atau amah, sumber daya vital seperti listrik, tambang, dan air tidak boleh dimonopoli individu. BUMN seperti Pertamina, PLN, dan Danantara menjalankan peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membuka lapangan kerja. Nah, jadi seperti BUMN, PLN, Pertamina itu kan yang mengelola pemerintah, jadi tidak apa-apa. Seperti misalnya Danantara berperan dalam pemberdayaan sektor ekonomi syariah dan investasi produktif halal yang mencerminkan penerapan nilai amanah dan maslahat dalam kepemilikan publik. Perbedaan ziswaf dan pajak dan pentingnya integrasi. Ziswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf bersifat ibadah wajib atau sunnah berbasis niat dan spiritualitas. Sedangkan pajak bersifat kewajiban negara yang bersumber dari peraturan hukum positif. Integrasi ziswaf dan pajak penting untuk mengoptimalkan potensi dana sosial umat dan mengurangi ketergantungan pada utang publik. Beberapa negara seperti Malaysia dan Pakistan sudah menerapkan model integrasi parsial, di mana zakat dapat menjadi pengurang pajak atau dikelola bersama dalam satu fiskal nasional untuk memperkuat redistribusi ekonomi. Contohnya di Malaysia itu orang yang sudah membayar zakat itu ada beberapa pajaknya yang dihilangkan. Jadi cukup membayar salah satunya saja. Contohnya zakat. Nah, untuk poin kelima yaitu studi kasus. Ya, saya akan menggunakan studi kasus yaitu penanganan kemiskinan di Indonesia.
Kemiskinan masih menjadi tantangan fiskal utama di Indonesia. Sistem fiskal konvensional sering terbatas karena ketergantungan pada APBN dan subsidi. Solusi integratifnya menggabungkan instrumen fiskal negara, pajak, belanja sosial, BUMN dengan siswaf. Untuk alurnya, yang pertama yaitu identifikasi kelompok miskin. Nah, kita harus membuat data lah. Itu entah dari PPS atau dari mana kelompok miskin dibagi menjadi beberapa dan dikelompok-kelompokkan untuk agar kita lebih mudah untuk menyalurkan bantuan contohnya. Nah, untuk selanjutnya yang kedua itu pendataan melalui Basnas dan Kemenku. Nah, setelah kelompok miskin tadi sudah diidentifikasi, tentunya didata. Datanya yaitu melalui Basnas dan Kemenku atau Kementerian Keuangan. Setelah datanya sudah selesai, yaitu yang ketiga, pengumpulan zakat dan pajak. Pengumpulan zakat dan pajak ini bisa melalui Lasiswaf atau Kementerian Pajak DJP atau DJP. Untuk keempat yaitu penyaluran melalui program produktif seperti modal usaha mikro. Nah, bisa disalurkan juga melalui bantuan usaha mikro seperti gerobak untuk UMKM. Itu kan juga bisa mengurangi kemiskinan. Nah, setelah penyaluran sudah selesai, selanjutnya adalah evaluasi. Bagaimana program tersebut dilaksanakan, apakah sudah maksimal atau harus ada beberapa yang perbaikan. Nah, untuk langkah-langkahnya sederhananya mungkin seperti itu, yaitu dengan integrasi ini dana sosial umat bisa menjadi penggerak ekonomi mikro, mengurangi beban APBN dan mewujudkan keadilan ekonomi keberlanjutan. Ya, mungkin dari saya sekian, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.